Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kali ini Sarkan Channel akan menelusuri destinasi tersembunyi yang ada di Kecamatan Sispis, yaitu Batu Losung yang ada di Desa Rimbun. Untuk itu ikuti terus Sarkan Channel dalam menelusuri Batu Losung. Kita ketahui pada belakangan ini Batu Losung begitu viral di media sosial di kalangan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Di balik indahnya pemandangan di lokasi Batu Losung memiliki sebuah kisah atau cerita rakyat mengenai Batu Losung Desa Rimbun. Pada dahulu kala ada kampung tua yang bernama Huta Simapit di pinggiran Sungai Bahbolon di kaki Gunung Simbolon. Tanah yang subur dan sumber air untuk kebutuhan penduduk setempat sangat dekat dan jernih. Dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit dan masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya bercerita tentang penduduk yang sangat minim atau sedikit berbicara tentang seorang gadis pada masa itu. Sehingga bila ada seorang gadis tumbuh dewasa akan menjadi primadona dan rebutan bagi pemuda-pemuda yang ada atau pemuda yang sebaya dengan sang gadis. Singkat cerita, di tempat tersebut ada seorang gadis dewasa yang cantik tumbuh sebaya dengan 7 pemuda yang berteman akrab di kampung pada saat itu. Hari terus berlalu, mereka terus bermain bercanda bersama dan sampai ada rasa cinta ke-7 pemuda tersebut kepada sang gadis. Sampai pada suatu hari mereka mulai bersiteru memperebutkan gadis dambaan mereka. Gadis itu adalah putri satu-satunya kepala atau pemimpin kampung itu. Karena hanya dia gadis yang sebaya dengan ke-7 pemuda ini, sehingga si gadis merasa bingung dan mengadu kepada orang tuanya yang juga pemimpin kampung itu. Bapak si gadis akhirnya memanggil dan menanyakan hal itu kepada 7 pemuda. Apakah benar mereka memperebutkan anakku? Tak berselang lama, ke-7 pemuda itu pun dikumpulkan di tengah halaman kampung. Dan ternyata 7 pemuda itu satu-satu dengan berani menyatakan bahwa benar mereka senang dan suka serta bersedia melamar si gadis. Dan tidak satu pun dari mereka yang ada mengalah atau mengundurkan diri. Semua tetap pada pendiriannya. Sehingga bapak si gadis juga merasa bingung. Namun tak sengaja bapak si gadis menoleh ke tengah halaman kampung itu. Dia melihat ada losung, bahasa setempat artinya tempat menumbuh padi yang sudah tua dan mulai rusak, yang terbuat dari kayu haloban yang sudah termakan usia. Akhirnya dia dengan spontan untuk menantang 7 pemuda itu. Bagi siapa yang bisa membuat losung besar yang tidak dapat rusak turun-temurun dan paling cepat selesai, dialah diangkat atau disetujui menjadi menantuku atau Hela. Tentunya 7 pemuda yang dibuai asmara setuju dan menerima tantangan itu. Akhirnya 7 pemuda itu pun mencari batu besar, masing-masing satu untuk dipahat, yang masih banyak di sekitar kampung mereka. Siang malam mereka bekerja disaksikan penduduk kampung. Tapi karena mereka teman akrab dan biasa bergotong royong di ladang untuk menanam sesuatu, mereka kadang lupa bahwa mereka bersaing, berkompetisi. Mereka justru saling membantu satu dengan yang lain dan saling menunggu supaya sama-sama selesai. Dan pada akhirnya pekerjaan itu selesai dalam kurun waktu yang singkat dan waktu yang bersamaan. Dan mereka melaporkannya kepada kepala kampung tersebut bahwa mereka bersama sudah selesai. Bapak si gadis keluar dari rumah tercengang dan bingung. Losung di depan halaman rumahnya ada 7, besar dan terbuat dari batu. Sudah rampung dikerjakan ke-7 pemuda tersebut. Ya, sebaiknya kalian istirahat dulu, katanya. Besok kita bicarakan keputusannya, ujar beliau. Lalu dia masuk ke rumah dan bertanya kepada sang putri,
Kali ini bukan saya yang menentukan, tapi kaulah nak. Apakah ada seorang dari mereka yang kau sukai?" Si gadis sambil tersenyum malu menjawab, "Ada pak," ujarnya. "Kalau begitu saya akan berpikir dulu," katanya. Akhirnya sang bapak berdoa kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kebijakan dengan kekuatan kesaktian pada malam hari. Ketika 7 pemuda itu sedang tidur, dia mengangkat losung-losung itu dan membenamkannya ke sungai dan mengunci pandangan secara gaib. Itulah membuat hanya orang-orang tertentu dan juru kunci yang dapat melihat 6 losung lagi di dasar sungai itu. Sampai saat ini dipercaya oleh masyarakat setempat. Tinggallah satu losung yang semua orang bisa melihat sampai saat ini, yang saat ini lagi viral, yaitu batu losung. Lanjut cerita. Akan tetapi ketika tinggal satu lagi batu losung yang ketika itu sudah di pinggir sungai, dia mengurungkan niatnya untuk menanamkan atau menjatuhkannya ke sungai tersebut. Ia berpikir bahwa losung itu sangat dibutuhkan untuk kampungnya oleh masyarakat. Akhirnya dia meletakkan losung itu di tepi sungai dan hari mulai pagi. Karena takut ketahuan, dia buru-buru pulang ke rumahnya, sementara losung itu dia tinggalkan di tepi sungai. Setelah pagi hari, para pemuda heran batu losung mereka hilang dan ada satu di tepi sungai. Mereka ribut satu dengan yang lainnya dan bertanya-tanya kepada siapa pelakunya sebenarnya. Dan losung siapa yang tinggal satu lagi di tepi sungai tersebut? Para penetua atau penduduk itu memanggil pemimpin kampung supaya menyelesaikan persoalan ketujuh pemuda tersebut. Rupanya agar tidak ketahuan bapak si gadis rupanya pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Sebab dia menyerahkan persoalan ini kepada penetua dan penduduk agar musyawarah bagaimana solusi penyelesaiannya. Ternyata sebelumnya pemimpin kampung tersebut sudah menemui seorang penetua agar nanti ketika musyawarah terjadi agar mengusulkan pendapat yang sudah dirancang oleh bapak si gadis atau pemimpin kampung itu. "Begini," ujar penetua, "itu tentu kepada 7 pemuda tersebut. Hai anak muda, tidak mungkin kalian bertujuh menjadi hela menantu kepala kampung ini. Jadi begini saja, panggillah si gadis itu, suruh duduk di tepi losung itu dan kalian hampiri dia. Bagi siapa dari kalian ketika menghampiri dan duduk bersama di sana, apabila si gadis tersenyum, senang, bahagia, dialah menjadi suami, dialah menjadi pendampingnya," kata penetua tersebut. "Bagaimana bapak kepala kampung?" yakni seorang tua dari para gadis yang ditanyakan. "Ya, saya setuju. Saya setuju, Pak," kata beliau. Semua penduduk bertepuk tangan. Sebab mengapa zaman dahulu orang tua lah yang menentukan hela atau menantunya. Akhirnya 7 pemuda bertanya pada orang tua gadis tersebut, "Gimana ini Tulang? Jangan nanti Tulang ingkar janji dalam hal ini," kata mereka. "Tidak, kalau sudah begitu musyawarah saya menerima keputusan yang telah disepakati," kata beliau. "Mau tidak mau kalian juga harus melaksanakannya," kata pemimpin kampung itu dengan tegas. Ketujuh pemuda tadi jadi merasa penasaran. Akhirnya mencari-cari ide masing-masing untuk menghampiri dan duduk di samping sang gadis agar gadis bisa tersenyum senang bersama mereka. Secara bergiliran mereka dipanggil satu persatu untuk menghampiri si gadis yang sudah duduk dengan manis di tepi batu losung itu. Tetapi dari pemuda ke-1 sampai yang ke-6 sudah menghampirinya dan berupaya merayu agar sang gadis biar tersenyum dan senang. Akan tetapi wajah si gadis hanya merengut seolah memandang kosong aliran sungai di depannya yang begitu jernih. Tibalah giliran bagi pemuda ke-7 datang dan duduk di samping
sang gadis sambil berbisik dengan tatapan yang begitu dalam dan menghanyutkan seperti riak aliran sungai. Dengan bunyi desiran angin yang sepoi, berkata dengan bahasa setempat, "Aku tidak ingin duduk denganmu di batu ini, Botou." Si gadis menoleh, "Maksudmu apa?" Si pemuda menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan di batu ini saja, tapi aku ingin kita duduk besok di tengah ni halaman dohot sinatua, akka tondong, ganam ahira diha, naliat nalolo ilobeni tulang pakkon aturang, malahu patay persahapan. Boto ase lam behumbul ham ilam bungku, tapi ase humbul ham bay abing ngamku." Akhirnya si gadis tersenyum tersipu malu dan merasa bagai di sorga di tepi sungai Firdaus. Semua penduduk merasa senang, tetapi keenam pemuda kecewa. Tetapi bagaimanapun, sebagai sahabat mereka menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Pada saat itu, penduduk berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lainnya. Pindahlah perkampungan itu ke tepian rimbun juga dekat pinggiran sungai, dan pindah lagi ke desa saat ini. Sehingga atas musyawarah masyarakat di masa kepala desa pertama tahun 1960 sampai dengan 1985, Bapak Ratik Damanik atau Bapak tua dari Kades yang saat ini menjabat, yaitu Bapak Chandra Damanik, awal disebut desa ini Desa Rimbun karena masih banyak pohon besar yang rindang di tepian rimbun dan sekeliling desa pada masa dulu. Cerita ini masih dipercaya hingga saat ini. Kalau duduk di Batu Losung itu sering orang tersenyum, merasa senang, apalagi yang lagi kasmaran di buai asmara. Tentunya menjadi suatu cerita rakyat yang sangat mengagumkan. Dan batu ini jatuh ke sungai dibuat banjir bandang lewatnya naga dan ikan raya tahun 80-an, sehingga lama hilang menurut masyarakat setempat. Namun muncul kembali tahun 2000-an, dan dikarenakan ada jamuan makan bersama pemerintah desa di sungai tersebut dan adanya postingan foto pemuda-pemudi di desa tersebut, makanya Batu Losung itu kini mendadak viral hingga saat ini. Diameter lubang Batu Losung yaitu 1,4 meter dan tinggi batu yaitu 2 meter. Jadi harapan ke depan mungkin Batu Losung ini dijadikan destinasi wisata yang sangat digemari masyarakat daerah setempat maupun di luar daerah, sebab selain melihat kekaguman Batu Losung yang indah, juga dapat menikmati pemandian dengan air yang jernih dan begitu sejuk. Mungkin sedikit begitu cerita dari Alkisah Batu Losung. Semoga bermanfaat untuk kita semua.